Juni 2020 bersama Kak Dewi, Kak Naomi, Kak Deta. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Dinyanyikan 2 kali ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sebelum kita melanjutkan ibadah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama ini. Ya Bapa, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat. Ya Bapa, kami juga sebentar lagi kami akan memuliakan dan memuji nama Engkau. Sertai dan pimpin kami dari awal hingga akhir. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan ke hadirat-Mu dengan Kristus Tuhan pengantaraan kami. Haleluya, amin. Supaya kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan, mari kita pujikan satu lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, kau
adik-adik, selamat berjumpa kembali pada ibadah minggu kali ini. Walaupun sedang di rumah, tapi tidak mengurangi kerinduan dan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, jika ada yang belum siap, yuk kita siapkan dulu Alkitabnya, juga hati kita. Sudah? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Saat ini kami masih tetap harus beribadah di rumah kami masing-masing. Akan tetapi, sungguh itu semua tidak menjadi halangan bagi kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberi hikmat, akal budi, dan pengetahuan kepada kami di dalam memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga memohon kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa roh jahat yang selalu berusaha mengganggu kami dengan mengalihkan perhatian kami. Ampunilah juga segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada ibadah minggu lalu kita bersama-sama belajar dari Yefta, orang Gilead, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia berani mengatakan atau membela kebenaran. Kita pun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani mengatakan kebenaran. Tetapi harus disertai dengan bukti-bukti dan alasan yang kuat. Jadi tidak asal bicara. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Yang diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 12. Yuk coba kita buka lagi ya. Pengkhotbah 10 ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Nah, hari ini kita masih belajar dari Yefta, orang Gilead, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang 29 sampai 40. Agak panjang ya firmannya, tapi kita akan belajar bersama-sama. Kita baca ya. Sudah ketemu Hakim-Hakim? Ada di Perjanjian Lama. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mifta di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang
ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepadanya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah, adik-adik tahu nggak artinya nazar itu apa? Nazar dalam pengertian Kristen adalah janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Yefta adalah seorang pahlawan, panglima perang. Jadi tugasnya adalah memimpin peperangan untuk membela hak-hak bangsanya. Setelah berunding lama dengan Bani Amon, dan Raja Amon tidak menghiraukan argumen atau alasan dari Yefta, maka muncullah semangat untuk berperang dari Bani Amon. Karena Yefta adalah orang yang dekat dengan Tuhan, maka ia terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Bahkan ia berani bernazar kepada Tuhan. Seperti yang tertulis pada ayat 30 dan 31 tadi ya. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Wah, jadi terkesan Yefta ini terburu-buru dalam membuat nazar. Tuhan mengabulkan permohonan Yefta dan ia memenangkan peperangan tersebut. Adik-adik, siapa yang kalau ayahnya atau ibunya pulang dari kerja atau bepergian lalu menyambut dengan gembira? Ya, pasti adik-adik semua melakukan hal itu. Atau malah cuek, acuh tak acuh kalau bapak ibunya atau ayah ibunya pulang kerja atau dari bepergian. Ya. Pasti adik-adik senang kan jika ayahnya atau ibunya pulang dari kerja atau bepergian. Yang pertama-tama ditanyakan apa? Oleh-olehnya mana? Ya. Sama seperti anaknya Yefta. Ia sangat gembira menyambut ayahnya pulang dari peperangan. Apalagi dia mendengar bahwa ayahnya menang. Ya. Seperti yang tertulis pada ayat 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai Abel Keramim.
sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan Israel. Tetapi Yefta bukannya senang disambut oleh anaknya, justru dia sangat sedih karena tahu dan teringat akan nazarnya kepada Allah bahwa dia akan mempersembahkan apa saja yang pertama kali keluar dari rumahnya. Ternyata anaknya perempuan satu-satunya yang keluar, dan ia harus mempersembahkan anak tersebut. Tapi karena mereka ini ada keluarga yang takut dan dekat dengan Allah, maka anak Yefta pun bersedia, tidak keberatan jika ayahnya sudah mengucapkan nazar tersebut. Tapi dia mengajukan satu syarat kepada ayahnya sebelum dirinya dikorbankan untuk menjadi korban bakaran. Dia minta pada ayahnya. Kita baca lagi ya, pada ayat 37. Lagi katanya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Ya, ayahnya mengizinkan anaknya untuk pergi selama 2 bulan. Dan setelah 2 bulan, anak Yefta kembali lagi kepada ayahnya. Seperti janjinya, dia menjadi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kita tadi, kita bersama-sama belajar untuk berhati-hati dalam perkataan kita. Kita jangan dengan mudah mengucapkan janji jika kita belum tentu bisa menepatinya. Apalagi kalau kita berjanji kepada Tuhan. Jika kita akan melakukan atau menginginkan sesuatu, sebaiknya kita berdoa pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tapi tidak perlu bernazar atau berjanji secara sembarangan seperti yang dilakukan oleh Yefta, yang akhirnya menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Ya. Ada ayat hafalan untuk minggu ini. Kita terambil dari kitab Pengkhotbah 5. Ayo kita buka ya. Pengkhotbah 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang keempat. Kita baca. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Kita ulang sama-sama. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Nah, dihafalkan ayat ini. Yang sudah hafal bisa dikirimkan rekamannya ke kakak-kakak pamong di tiap KRW. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita sekalian. Kita kembali berdoa, kita akan menutup firman Tuhan ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan hari ini. Kiranya dapat tumbuh subur dalam diri kami dan muncul buah-buah yang baik melalui perkataan dan tingkah laku kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya 2 kali ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu.
tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan terlebih mengabulkan doa permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami bencana pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami harus lebih banyak tinggal di rumah saja dan mengerjakan banyak hal dari rumah. Juga di beberapa daerah ada yang mengalami bencana alam, tanah longsor dan kebanjiran. Bahkan ada yang mengalami kelaparan. Kami sungguh memohon kepadamu ya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, beri kami kekuatan dan kesabaran, supaya kami dapat melewati semua ini dengan baik. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Jika di antara kami saat ini ada yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami memohon kepada Tuhan, angkatlah segala sakit penyakitnya, dan Tuhan menggantinya dengan kesembuhan dan sukacita. Saat ini, anak-anak-Mu ada juga yang masih menjalani ulangan-ulangan. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak selama belajar, dan selama mengerjakan soal-soal yang dihadapi, dan selalu mengandalkan campur tangan Tuhan. Pada ibadah minggu ini kami juga mengumpulkan persembahan, baik persembahan berupa uang, waktu, pikiran, tenaga, bahkan seluruh hidup kami. Kami mohon Tuhan menyucikan dan mengkuduskannya. Semuanya ini kiranya berkenan bagi Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakannya, seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah mengakhiri pada minggu kita. Mari kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah minggu ya Tuhan. Semoga menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.